Mungkin itu saja, Iksan, dari saya. Untuk diskusi selanjutnya mungkin kita bisa mengajak pusat krisis juga untuk berdiskusi tentang tim perumus untuk Sulteng, kemudian PMI yang mungkin nggak ada lagi, dan juga LPBI, NU di sini, termasuk Bulog ya, dan Basarnas. Mungkin tim kecil ini kita bisa manfaatkan sebagai pintu masuk untuk mendekati atau menggalang lebih banyak lagi pemangku kepentingan. Ini sebagai pintu masuk aja. Mungkin itu saja. Apakah kita mau melanjutkan ke agenda berikutnya? Oke, Lau. Ya. Terima kasih untuk pemaparannya dan juga untuk masukannya tadi dari Pak Albert. Untuk agenda berikutnya, karena dari aspek pemangku kepentingan, karena ini menyebut dengan pemetaan kapasitas logistik Sulawesi Tengah, kalau boleh usul, mungkin kita jadwal ulang, atau bagaimana nanti pertimbangannya, karena memang kita kan mau fokus untuk pemetaan kapasitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu mungkin usul dari kami supaya nanti bisa lebih efektif, kira-kira begitu. Baik. Berarti kita skip agenda pengkajian kapasitas logistik. Kita masuk ke penutupan kali ya, rangkuman dan penutupan. Mungkin untuk penutupan Iksan mau merangkum? Boleh Laura, tapi nanti mungkin bisa ditambahkan. Boleh. Saya pikir diskusi kita terlepas dari kehadiran memang tidak terlalu ramai, tapi secara keterwakilan sebenarnya saya lihat sudah ada di sini. Ada perwakilan pemerintah pusat, tadi ada PMI, mewakili NGO, komunitas masyarakat, dunia usaha, ada Bulog di sini, Basarnas dari unsur pemerintah, ada BPBD juga di awal-awal. Proses pembentukan, jadi sebetulnya hari ini harapannya pertama kita memang mensosialisasikan ini. Harapannya Bapak Ibu sekalian terpapar bahwa ada inisiatif besar yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah koordinasi BNPB, sehingga di dalam proses perencanaan pendirian dari hub logistik ini kita semua saling terlibat sehingga output yang dihasilkan juga menjadi output bersama. Artinya jika ada hal-hal penting, concern dari rekan-rekan sekalian yang memang tidak masuk di dalamnya, bisa diakomodir di dalam proses perencanaan. Kemudian harapan kedua tadi bisa kita sepakati semua minimal tim perumus lah sebetulnya. Karena tim perumus ini akan menjadi tim perpanjangan atau tim yang akan tim capek-capek lah, yang akan mengurus bersama kami ini menggodok rancangan draft SK Gubernur misalnya untuk pembentukan klaster logistik provinsi. Namun secara anggota yang hadir tentunya masih sedikit sekali sehingga belum bisa kita lakukan. Begitu juga dengan identifikasi anggota tadi. Namun kami sudah ada rancangannya. Sebetulnya rancangan itu kita bisa mengambil dari beberapa daerah lain yang secara komposisi baik itu anggota KKLP maupun tim perumus itu mirip-mirip, sangat mirip sebetulnya.
hanya mungkin di beberapa daerah ada sedikit penyesuaian-penyesuaian. Nah, hal ini akan kami konsultasikan dengan beberapa stakeholder dari unsur pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah tentunya, BPBD, Dinsos, dan kawan-kawan. Nanti kami coba secara maraton di luar dari pertemuan ini, kami coba susun tim perumus saja dulu. Tim perumus itu kan selalu biasanya ada komposisi yang seperti saya sebutkan, ada unsur pemerintah, unsur dunia usaha, TNI, Polri, unsur pemerintah pun nanti ada Dinkes, Dinsos, BPBD, biasanya itu formasi tetap, dan juga ada unsur dunia usaha yang diwakilkan oleh 1-2 BUMN termasuk asosiasi-asosiasi besar. Nah, dari situ nanti kita baru bisa bergerak. Nah, yang ketiga sebenarnya diharapkan dari pertemuan hari ini, Pak Sipayung sebenarnya di sesi ketiga, karena memang peserta yang kurang, itu akan memaparkan dari hasil desk research ataupun kajian yang dilakukan secara online terhadap kapasitas logistik yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau butuh verifikasi. Itu sebenarnya ini gudang ini kita identifikasi, layak pakai nggak gudang Bulog ini misalnya. Bisa nggak sih dimanfaatkan dalam kasus COVID? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Ini karena beliau menginventarisasi secara keseluruhan infrastruktur. Gudangnya dari bandara, pelabuhan, semuanya. Termasuk yang private sector, di mana potensi cold chain untuk penyimpanan vaksin misalnya dibutuhkan, ataupun mungkin di Dinkes. Nah, ini semua ingin disampaikan. Nah, hal ini akan dilakukan juga secara maraton oleh beliau secara door to door lah. Artinya beliau akan follow up dengan kita-kita semua yang hadir di sini, plus yang tidak hadir juga akan kita coba. Karena hasilnya harus terverifikasi. Tidak mungkin kita meletakkan satu infrastruktur fasilitas di dalam satu dokumen rancangan ataupun rencana operasi tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Secara keseluruhan diskusinya saya lihat cukup positif. Saya senang sekali Pak Albert terus hadir dari rapat kayaknya Bapak juga ikut di tanggal 27 kalau nggak salah ya Pak. Nah, Pak Albert, pertanyaan masukan Pak Albert sangat valid dan betul, ngeklik sekali Pak, pertanyaan Bapak itu valid struktur. Nah, misalnya kan sederhana aja, kenapa nggak distandarkan misalnya tadi dari Puskris juga kan. Nah, atau beberapa pertanyaan. Saya senang sekali pertanyaan yang men-trigger ke diskusi yang lebih ke arah yang sangat positif lagi, sangat membangun. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan lebih banyak peserta yang juga sangat aktif di dalamnya. Mungkin itu saja, Laura, nggak banyak sih poin-poin rangkuman, sedikit aja, tapi saya lebih meng-highlight tadi 3 target utama kita sebenarnya yang mau kita capai di hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bang Ayu. Kita tutup aja ya. Kita berikan waktu kepada Ibu Ira untuk secara resmi menutup kegiatan ini. Kepada Ibu, kami persilahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Laura. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting kita kali ini. Sekarang kita sudah berada di wilayah Sulawesi Tengah. Kemarin di Sulawesi Utara dan sekarang di Sulawesi Tengah. Semoga untuk Sulawesi yang lain, saya berharap Pak Ihsan dan Ibu Laura untuk kita selalu komunikasikan dan informasikan supaya keterlibatan mereka semakin banyak. Dan ini kaitannya juga untuk informasi kepada masing-masing pemerintah daerah, khususnya kepada Bupati, Gubernur, dan Wali Kota. Sesuai amanat RPJMN bahwa kita akan melakukan pembentukan pusat logistik, dan sekarang kita sudah masih pada komponen 1, yaitu di pengembangan inisiasi Rencon Logistik. Nah, di tahun 2020 ini kan kita berusaha supaya ada pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik. Nah, saya berharap dari tahapan sosialisasi kita ini yang akan kita roadshow di seluruh wilayah Sulawesi, kita berharap di dalam setiap sosialisasi itu kita akan meminta untuk mendata semua potensi, kapasitas, sehingga kita bisa menindaklanjutinya pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik. Ya kan? Jadi dari hasil sosialisasi ini kita berharap semua daerah, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi, bisa memetakan potensi kapasitasnya apa saja yang dimiliki, kemudian masalah
yang mereka hadapi apa. Ya, tidak harus hanya dengan masalah penyimpanan, tetapi misalnya regulasi atau dukungan pemerintah daerah dan sebagainya. Silakan aja itu dimasukkan. Sehingga nanti saya berharap bahwa ada pertemuan yang sifatnya tatap muka, kita bisa melakukan elaborasi masalah yang spesifik di wilayah Sulawesi itu apa saja. Karena kan di awal kita sudah membagi per wilayah-wilayah Sulawesi Utara, ada utara dan ada selatan. Nah, semoga nanti ada pertemuan yang sifatnya tatap muka, itu menjadi kesepakatan bersama. Sehingga saya berharap bahwa tahun ini kita bisa melakukan semacam penyusunan konsep operasi logistik. Apalagi yang kita khawatirkan jangan sampai, semoga saja bencana tidak datang dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Karena nanti ini kita perkirakan seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai masuk September, Oktober, November, Desember itu masuk musim hujan. Dan itu prediksi bencana semakin banyak. Jadi saya berharap bahwa ini kita berjalan terus, sosialisasi, kemudian dari sosialisasi ini kita harapkan mereka atau daerah-daerah ini melakukan pengisian pemetaan kapasitas. Masalah, solusinya apa, sehingga kita bisa melakukan pemetaan, oh berarti Sulawesi ini hampir mayoritas kendalanya seperti ini. Kita bisa komunikasikan, kita bisa nanti pertemukan dengan pemangku kepentingan khususnya terkait dengan pengambil kebijakan pemerintah daerah. Jadi saya berharap bahwa di tahun 2020 ini kita bisa menyusun satu konsep operasi khususnya terkait dengan tanggap darurat. Di samping itu kita akan menyelesaikan PR-PR kita Pak Isan untuk mengkaji MOU dengan PMI sehingga ada jadi contoh pilot project untuk hub regional di Sulawesi. Target saya bahwa di bulan ini kita bisa melakukan tatap muka dan semoga saja di Sulawesi Selatan COVID sudah semakin menurun, bukan lagi di zona merah, tetapi sudah menurun. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Pak Ishak dan Pak Nikmal Lahamang selaku Caleg BPBD Sulawesi Selatan. Mereka sangat siap untuk bertatap muka secara langsung. Tapi kita harus lihat situasi dan kondisi. Nah, ini kita sambil berjalan untuk sosialisasinya, saya berharap kita bisa mendapatkan hasil pemetaannya. Jadi saya berharap semoga di hari-hari berikutnya informasi ini semakin kita tingkatkan, kita intensifkan, dan sosialisasi untuk hub regional semakin bisa terinfokan, bukan hanya sebatas di lingkaran kita saja yang selalu tiap hari berinteraksi, tetapi yang paling penting adalah dengan pemerintah daerah. Itu mungkin, dan saya berharap ini tetap selalu kita support, kita dukung. Semoga untuk pembangunan gudang hub regional Sulawesi bisa terwujud di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar kita saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ira. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Pak Isam. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dari Basarnas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yaya. Terima kasih dari LPBINU. Mohon izin. Ya, silakan sampai Pak. jumpa lagi besok di Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat ya. Iya. Dari Basarnas. Albert, Dr.